coba kasih teori ini ya, VRE Dynamic Simulation and Modeling. Jadi teman-teman KP mahasiswa juga bisa melihat belajar juga untuk malah lebih tahu ya kepada kita. Nah, kontennya ini weak and strong connection point. Jadi VRE sebelum masuk ke jaringan itu ada kriterianya, jaringan interkoneksi kita itu sudah kuat atau lemah. Kalau kuat ya lanjutkan bisa dipasang atau ke analisis yang lain. Kalau weak ya dia lemah, harus ada perbaikan atau dibatalkan. Ya harus ada perbaikan di jaringan atau kita batalkan untuk nggak boleh dipasang VRE di situ. Kemudian nomor 2, VRE modeling ini sangat kompleks, kemungkinan nggak bisa hari ini. Yang kemungkinan saya akan ajukan adalah nomor 1 ini, weak and strong connection point aja. Sama yang simulation ini, selama transient, LVRT, low voltage right through, high voltage right through, dan frekuensi right through. Nah ini juga lanjutan dari 2-3 ini. Saya buat nomor 1 dulu. Hari Jumat mungkin ya. Jadi dasar teorinya ini, yang IEEE standar 1204, jadi definisinya kekuatan AC, jaringan listrik AC, itu kalau ada pembangkit baru masuk, pembangkit DC, atau AC itu harus dilihat dari ini, sistem impedance, terlebih lagi kepada short circuit power-nya, sama sistem mechanical inersianya. Dua ya, impedance sama mechanical inertia. Oke, yang sistem impedance ini kita ukur dengan namanya SCR, short circuit ratio. Rumusannya adalah short circuit minimum levelnya tanpa VRE. Jadi misalkan di mana negara, jadi minimum short circuit levelnya di sana sebelum ada VRE itu berapa MVA, dibagi sama nominal ini VRE-nya, misalkan berapa MW, di sana 50 MW ya, 25. Nah, dibagi itu kalau hasilnya kurang dari 3 itu jaringannya lemah. 3-5 tergolong ke medium, lebih dari 5 tergolong ke strong. Jadi kalau lemah itu sifatnya adalah high impedance. Impedance itu dia low circuit power. Jadi nanti dampaknya ke sensitive to voltage. Jadi ada dip, ada volt karena 1 fase, 2 fase, 3 fase, dia akan lebih sensitif. Nanti pembangkit VRE-nya itu jadi batuk-batuk gitu ya, sering gangguan gitu. Nah, kalau yang strong ini low impedance, high short circuit power. Jadi lebih stable ke voltage. Kalau biasanya kalau namanya strong kan digoyang apapun kayak batu besar kalau dikena goyang apapun kan ya tetap aja dari situ. Kalau batu kecil digeser sedikit ya udah dinding gitu kan ya. Itu dari sistem impedance. Ini dihitung dari Dixelan atau biasa sih bisa nih menghitung short circuit kan. Contohnya nih, ini di Lampung 20 kV masang VRE di sini di Krui ya. Sini. Ya short circuit levelnya di Krui ini 11,5. Terus mau masang PV lebih dari 3,8. Jadi 11,5 dibagi lebih dari 3,8 hasilnya sekitar 3, kurang dari 3. Nah, berarti dia lemah tergolongnya. Di Dixelan juga di simulasi ketika tanpa PLTS dia
dropnya sampai 0,94, dengan adanya PLTS malah tambah 0,90 nih kan, lebih rendah lagi. Kemudian active power losses-nya tanpa PLTS 6,5%, dengan PLTS dia jadi tambah besar lossesnya 40,2%. Selama di siang hari, pagi sama siang hari kan produksi solar ya. Jadi dengan losses ini tinggi, voltage juga rendah. Kemudian dari analisis EV ini itu voltage dan daya reaktif. Jadi ketika dia titik 0 di sini, titik apa namanya, keni point, dia membutuhkan kalau tanpa PLTS 45 kVAR aja. Tapi kalau dengan PLTS membutuhkan lebih banyak daya reaktif pembangkit konvensionalnya. Nah, kan semakin buruk sistem berarti, dengan adanya PLTS masuk malah memberatkan sistem. Contoh lain di Madura di Sumeneb ya, paling ujung di sini. Short circuit levelnya 550, mau masang solar misalnya 185 MW, nah dia kurang dari 3 juga bervolume jadinya. Jadi ini adalah constraint batasan masuk PLTS dan PLTB. Nah, kriteria kedua tadi apa? Mechanical inertia ya, diukur oleh stiffness ratio. Stiffness ratio ini error ya jaringannya ya. Putus. Error ya Pak ya. Putus Pak tadi Pak, hilang. Iya. Oke, masih ada berapa menit lagi nih? 5 menit ya. Nah, sistem stiffness ini ngitungnya dari ini MW per Hertz. Jadi kalau ada gangguan pembangkit kayak PLTU Jawa 7 itu, stiffness-nya berapa? PGN-nya Jawa 7 berapa kemarin? 991 dibagi 50 kurangi F lowest-nya. Frekuensi terendahnya kemarin sampai berapa? 49,00. Dan nanti dia berapa MW per Hertz gitu ya. Terus kalau mengukur frekuensi deviation-nya dibalik aja PN bagi PP. Nah, ini kriterianya kalau tadi kurang dari 3 week, kalau ini SR itu kurang dari 4. Kurang dari 4 dia tergolong ke week. Dengan deviasi frekuensinya lebih dari 0,25 per Hertz. Nah, ini kan berbahaya nih kalau deviasinya semakin besar. Strong dia lebih dari 4, kurang dari 0,5. Nah, ini low inertia cases, contoh-contohnya di mana ya ini? Nusa Tenggara Barat. Lombok. Jadi dia 8 ya. Lombok nih enggak? Ya. Dia 8 MW per Hertz. Kemudian akan masuk lebih dari 2, maka dia kurang dari 4 ya jadinya ya. Dampaknya apa? Kalau ini PV yang siang ini, hidupnya kan dari pagi sampai siang sampai sore ya. Dia semakin besar di sini, jadi spinning reserve-nya kan kecil jadinya. Ini minimum ya. Minimum spinning reserve. Jadi dampaknya adalah pembangkit lain nggak kontribusi ketika terjadi gangguan atau apa, karena dia spinning reserve-nya kecil. Kemudian ketika trip mana, trip 5 MW oke stabil, 10 MW stabil, 15 stabil, 20. Jadi nggak stabil ya di frekuensi atas ya. Jadi ini adalah kasus untuk sistem yang mempunyai inersia yang lemah. Jadi dia akan berdampak ke sistem tentunya dengan masuknya PLTS. Nah, harapannya nanti di kajiannya Pak Karyawan dan Dodi
Untuk yang di Pemaron dan Turunan Bawang nanti ya consider terhadap ini, terhadap kriteria ini, weak and strong connection kriteria. Ada yang disampaikan lagi? Ada yang bertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Sementara ini ya, saya sampaikan, usahakan nanti Jumat saya kasih knowledge sharing lagi. Tapi Pak Karyawan dan Pak Dodi nanti bisa ngeran dulu load flow-nya, Pak. Kalau load flow kan standar tuh. Atau betulin base case-nya dulu. Di tahun 2025 ya. 25, Pak. Ya, itu dulu yang dikerjakan. Untuk yang tadi strong sama itunya, sama VRE, HVRT-nya nanti saya kasih sharing hari Jumat ya. Baik, makasih. Kalau nggak ada lagi. Dari Pak Arham ada ini Pak. Ada pengarahan Pak. Nanti siang juga ada rapat ANEF, koordinasi, PLS, OCR, IPT. Mungkin kita memantau aja karena kita Bali nggak ada IPT-nya ya. Nggak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri COC Renap kita dan sedikit knowledge sharing dari kami. Semoga yang kita bahas membawa manfaat. Dan apabila ada kesalahan, saya secara pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak ya.